Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dilalata ala al khair wa ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa gurbih. Nas'alu ta'ala yaftaha alaina futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yu'allimana ilma ta'wil wa yahdina sawa'as sabil bijahi sayyidil mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa ali amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditempatkan di tempat yang dicintai oleh Allah. Insyaallah karena berkat tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada di bulan yang amat sangat mulia. Bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab. Berkahilah kami di dalam bulan Rajab. Selama kami di bulan Rajab maka berkahilah ya Allah. Wa Sya'ban, dan berkahilah kami juga selama kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami menuju bulan suci Ramadan. Panjangkanlah umur kami sehingga kami bisa memasuki bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan yang mulia. Bulan Rajab min ashhuril hurum, termasuk bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan. Allah hormatin ini bulan. Ya, di dalam Al-Qur'an apa yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Dan di dalam 12 bulan itu minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan di dalamnya. Min ashhuril hurum, bulan yang terhormat, yang mana Allah menghormati itu bulan, dan juga Allah juga menghormati orang yang menghormati itu bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan. Bulan apa aja itu yang 4? Dikatakan bahwasanya ashhurul hurum ialah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Rajab. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Rajab. Dan sekarang kita di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah sudah berpesan, dzalika dinul qayyim,
Ini jalan Allah, ini agama Allah yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Berbuat zalim kepada diri kalian. Kita tahu, jikalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kita udah paham. Kita mencuri, kita zalim kepada orang lain. Kita memukul, kita zalim kepada orang lain. Kita memfitnah, kita zalim kepada orang lain. Kita mencaci, kita zalim kepada orang lain. Kita membunuh, kita zalim kepada orang lain. Akan tetapi di sini Allah bilang, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian zalim kepada diri kalian. Anfusakum, diri kalian. Apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita enggak boleh zalim kepada diri kita? Di 12 bulan umumnya, khususnya di bulan yang 4, bulan yang mana Allah berikan penghormatan. Allah hormati orang yang menghormati bulan yang 4. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Maksudnya apa itu zalim? Di dalam bahasa, zalim secara lugatan wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya secara bahasa, itu dia telah zalim. Iya. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang fala tadlimu fihinna anfusakum? Tayyib. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tujuannya menciptakan kita hidup di dunia ini untuk apa? Allah sudah terangkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin beserta manusia illa kecuali liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita tidak beribadah kepada Allah, ketika kita tidak mengagungkan Allah, ketika kita melanggar peraturan Allah, berarti kita udah zalim kepada diri kita sendiri. Kita tidak mengikuti untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh di antara zalim kepada diri kita, kita bermaksiat dan berbuat dosa. Ya, kita bermaksiat dan juga berbuat dosa. Setiap kita bermaksiat, setiap kita berdosa, melakukan dosa, berarti ketika itu kita zalim kepada diri kita sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Ya, ini bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kita harus ingat, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah karena dikerjakan di bulan Rajab, bulan yang mulia. Kita harus tahu, kalau amal ibadah dilipat gandakan karena ini bulan mulia, dosa pun, maksiat pun ini dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita lakukan, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghargai bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau pernah berkata, ditanya tentang bulan Rajab. Beliau mengatakan, di antara kehidupan hati, di antara tanda hati itu hidup, ialah dengan dia merasakan bahwasanya diri dia sekarang ada di bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia punya hati-hati itu hidup, hati itu selalu ingat kepada Allah, hati itu selalu mengikuti perintah Allah, maka dia akan memuliakan bulan Rajab. Dia merasakan bahwasanya diri dia sekarang berada di bulan Rajab, min ashhurul hurum, bulan yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya. Kalau hati dia hidup, dia akan beribadah di dalamnya. Kalau hati dia hidup, dia akan memuliakan di selama bulan Rajab. Itu di antara tanda hati seorang hamba yang hidup. Ya, akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang tidak merasakan bahwasanya sekarang dia berada di bulan Rajab, bulan yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya,
dengan terus dia bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berarti ini suatu tanda bahwasanya hatinya mati, mutul golab, hatinya telah mati. Mati karena apa? Karena banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kata Nabi SAW, apabila seorang hamba berdosa, melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan nuqtah sauda, memberikan dalam hatinya itu titik hitam. Titik hitam dosa. Setiap kali kita berdosa, satu titik hitam di hati kita. 2 kali berdosa, 1 titik hitam di hati kita. 3 kali 3 titik hitam. 4 kali berdosa, 4 titik hitam. Semakin banyak kita berdosa, hati kita semakin gelap. Semakin hati kita semakin gelap, malas untuk ibadah. Hati semakin gelap, semakin keras. Kalau hati udah keras, hati-hati, ini hati yang enggak mau diberi nasihat. Hati kalau udah keras, ini hati malas diajak ibadah. Karena sesungguhnya seluruh amal ibadah kita itu tergantung dengan hati. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini, tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh pekerjaan manusia. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini buruk, fasadal jasadu kullu, maka anggota tubuh yang lainnya ikut buruk. Ala wahyal ghalab, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya segumpal daging itu ialah hati. Ya, hati kalau kita bisa jaga dengan ibadah, hati kita akan bersinar, terang, diberi cahaya nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau hati kita biarkan dengan kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah, naudzubillah min dzalik, ini hati kita akan gelap. Akan keras. Kalau udah keras, tidak mau dan susah, berat untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita sama-sama kita hiasi bulan Rajab dengan ibadah. Yang mana di sini Nabi SAW bersabda, fadlur rajabin ala sairi syuhur kafadlil Quran ala sairil kalam. Kata Nabi SAW, keutamaan bulan Rajab ala sairi syuhur, terhadap seluruh bulan. Jadi perbandingan bulan Rajab dengan bandingannya seluruh bulan, keutamaan bulan Rajab dengan keutamaannya seluruh bulan itu seperti keutamaan Al-Quran dengan seluruh kalamil bashar, seluruh perkataannya manusia. Lebih mulia kalam Allah daripada kalam manusia. Begitu juga lebih mulia bulan Rajab daripada seluruh bulan. Dan terus Nabi SAW juga bersabda, wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur, dan fadilahnya, keutamaannya bulan Sya'ban terhadap seluruh bulan, kafadli ala sairil anbiya, seperti mana keutamaanku terhadap seluruh para nabi. Dan Nabi juga meneruskan hadisnya, fa fadlu Ramadan ala sairi syuhur, dan keutamaan bulan Ramadan terhadap seluruh bulan yang lain, kafadlillah ala khalqihi ajma'in, seakan itu sebagaimana keutamaannya Allah terhadap seluruh makhluknya. Ya, jadi ini bulan Rajab, bulan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, bulan yang lebih afdal daripada seluruh bulan. Sebagaimana Nabi bilang, seperti Al-Quran, seperti firman Allah dibandingkan dengan kalamnya manusia. Tentu firman Allah lebih agung, lebih mulia. Jadi kalau kita memuliakan bulan Rajab, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga Nabi SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab ini bulannya Allah, bulan Allah, kata Nabi SAW. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahr ummati, dan bulan Ramadan bulannya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga dikatakan man qama bi hurmati Rajab wa faqahallahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Siapa hamba yang beribadah melakukan perintah Allah selama di bulan Rajab, wa faqahallahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan membantu dirinya
untuk beribadah di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang beribadah dan beramal soleh di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan membantu hamba tersebut untuk beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang beribadah dan beramal soleh di bulan suci Ramadan, hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari Ramadan yang dia laksanakan hingga Ramadan yang akan datang. Dirinya dijaga oleh Allah daripada berbuat maksiat. Dirinya dijaga dari Allah oleh Allah daripada melakukan dosa, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara amalan-amalan yang aslafun salihun lakukan selama di bulan Rajab amat sangat banyak. Di antaranya ialah amalan yang dilakukan oleh para ulama yang ada di Yaman dan juga para habaib dan para asatid dan para kiai yang lainnya ialah selama bulan Rajab sebagian mereka melakukan bacaan wirid. Wirid apa itu? Beliau melakukan membaca setiap ba'da sholati subuh wal isya, setiap habis sholat subuh dan juga sholat isya beliau membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni dan sayangilah diriku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Ini yang selalu dibaca setiap habis sholat isya dan juga setiap habis sholat subuh. Berapa banyak? 70 kali. Setiap habis salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ya, 70 kali. Setelah itu dibaca sajidul istighfar. Setelah kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, kita tutup dengan doanya Nabi. Sayyidul istighfar ini istighfar yang biasa dibaca oleh Nabi. Apa itu istighfarnya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dik mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, apa di sini artinya? Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain dirimu ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana 'abduk, dan aku ini hambamu. Wa ana 'ala ahdik, dan aku ini dalam perjanjian dirimu. Aku diciptakan olehmu dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah visi misi, dengan sebuah tujuan. Yaitu kita tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita tadi udah bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa wa'dika mastata'tu, dalam perjanjian itu aku tidak sanggup ya Allah. Aku sering melanggar perintahmu, aku sering bermaksiat kepadamu, aku sering berbuat dosa. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang aku lakukan, dari segala dosa, dari segala maksiat yang telah aku lakukan. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Wa ana 'abduk wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang telah kau berikan yaitu darimu ya Allah. Semua nikmat yang aku dapatkan itu semuanya darimu ya Allah. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku juga mengetahui, aku i'tiraf nafsi, aku mengakui ya Allah sesungguhnya dosa itu semuanya berasal daripada diriku, dari seluruh kelalaianku. Aku kalah dari hawa nafsu, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali dirimu ya Allah. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap habis sholat subuh dan juga habis sholat isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini amalan para salaf saleh, para ulama al-amilin 70 kali. Ya, terus kita akhiri dengan baca
sayyidul istighfar. Paling sedikit 1 kali. Boleh juga dibaca 3 kali. Semakin baca, insya Allah semakin banyak kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di antara fadilah istighfar yang mana tadi telah dikatakan bahwasanya Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salah ala nabiyyil mukhtar. Rajab itu bulannya kita banyak-banyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar, karena istighfar itu amat sangat banyak faedahnya. Ya, di sini dikatakan di sebuah kisah bahwasanya di sini datanglah seseorang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Dalam riwayat lain datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab ini dikatakan datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Basri ini beliau bukan sahabat Nabi tapi tabi'in. Iya, zaman setelah sahabat. Ya, Hasan Basri. Ya, beliau di zaman enggak bertemu sama Nabi. Iya, kalau orang bertemu sama Nabi namanya sahabat. Tapi beliau tidak bertemu sama Nabi, tapi bertemu dengan sahabatnya Nabi, makanya beliau berada di zaman tabi'in. Beliau menemui teman sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang amat sangat alim. Iya, di sini ketika beliau lagi mengajar, lagi bersama para murid-muridnya, datang seseorang. Faqala lahu, ya Taqiyuddin. Ini lakopnya untuk beliau, lakop bahwasanya beliau ini orang yang amat sangat bertakwa kepada Allah. Wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, inna sama lam tumtir. Sesungguhnya mata ini langit tidak mencurahkan hujan. Udah lama tidak hujan. Akhirnya kita minta amalan. Apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Akhirnya dikerjakan. Itu istighfar yang diberikan oleh Sayyidina Hasan Basri. Terus datang lagi seseorang kepada Sayyidina Hasan Basri. Tsumma ja'ahu rajul akhar faqala ya Taqiyuddin askul fagar. Wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang fakir sudah kelaparan. Sesungguhnya orang fakir sudah melarat. Kasih kami amalan sehingga orang fakir ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri? Faqala lahu istaghfirillah. Istighfarlah, banyakin istighfar kepada Allah. Datang lagi setelah itu rajulun tsalis, laki-laki yang ketiga. Dia berkata, imra'atu akhir la talid. Sesungguhnya aku punya istri. Istriku ini mandul. Istrinya mandul. Iya. Kasih aku amalan sehingga istriku yang mandul ini Allah sembuhkan dari kemandulannya sehingga dia bisa punya anak. Akhirnya apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, banyak baca istighfar. Datang lagi seseorang kepada Sayyidina Hasan Basri bahwasanya tanahku ini tandus. Iya, tanahnya tandus. Iya, tanahnya tandus. Enggak menumbuhkan tumbuhan. Kasih aku amalan. Suruh banyak lagi baca istighfar. Terus banyak lagi orang baca. Sesungguhnya sumur mereka pada kering. Apa yang harus mereka lakukan? Dibilang lagi sama Sayyidina Hasan Al-Basri, faqala lahu istaghfirillah, banyakin baca istighfar. Akhirnya para muridnya bertanya, wahai guruku, apakah tidak ada amalan yang lain? Yang pertama, ketika ada orang bilang enggak hujan-hujan, kamu bilang banyak baca istighfar. Kedua, ketika ada orang bilang bahwasanya banyak orang fakir, orang miskin semakin banyak, orang kelaparan semakin banyak, orang yang melarat semakin banyak, kamu suruh mereka untuk perbanyak baca istighfar. Terus orang yang ketiga, dia minta amalan ketika dia punya istri itu mandul. Apa obatnya? Kamu suruh dia baca istighfar. Terus orang yang lain, dia bilang tanahnya tandus, kamu suruh baca istighfar. Ada lagi orang yang datang, dia punya sumur itu kering, kamu suruh baca istighfar. Apa enggak ada amalan yang lain? Apa kamu enggak punya amalan yang lain? Ini muridnya bertanya seperti itu. Akhirnya Sayyidina Hasan Basri bilang, kata Sayyidina Hasan Basri, faqala lahumul Hasan, dan Sayyidina Hasan Basri berkata kepada mereka, awama qara'tum qaulahu ta'ala, apakah kalian tidak membaca
firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka dikatakan bahwasanya beristighfarlah kepada Tuhanmu, yaitu Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bisa, yang maha berkuasa untuk menurunkan hujan. Wa yumdidkum, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang kuasa untuk memberikan kepada kalian amwal, bi amwalin, yaitu harta, wa banin, yaitu anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa menyuburkan tanah yang tandus. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga bisa memberikan sumur atau sungai-sungai yang kering itu agar keluar air. Akhirnya muridnya yang telah berkata tersebut mengakui bahwasanya Sayyidina Hasan Al-Basri bukan orang yang nggak punya amalan, tapi orang yang pintar dalam memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyaklah kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, dan kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, dan kita perbanyak baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Iya, makanya mumpung sekarang di bulan Rajab, kita jadikan diri kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, hamba yang disayangi oleh Allah, hamba yang dikasihi oleh Allah. Gimana caranya sehingga kita bisa disayangi oleh Allah? Gimana caranya sehingga kita bisa dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, Allah cinta kepada kita? Kita harus belajar sebagaimana sebab. Gimana sebabnya Sayyidina Khalil Al-Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Gimana Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Apa itu Khalilullah? Ini gelar dari Allah. Khalilullah itu berarti kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Sayyidina Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Gimana caranya? Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau perbuat? Tidak lain dan tidak bukan yang beliau perbuat. Ulama berkata bahwasanya ada 3 perkara, ada 3 sebab yang menjadikan Nabi Allah Ibrahim itu menjadi Khalilullah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Sayyidina Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah ialah ketika beliau yufaddilu amrullah ala ghairi. Beliau mengutamakan perintah Allah daripada selainnya. Apapun yang telah Allah perintahkan kepada beliau, beliau lakukan, tidak peduli apa kata orang. Selama itu perintah Allah, aku lakukan. Selama itu perintah Allah, apapun yang dikata oleh manusia, aku tidak hiraukan. Apa contohnya? Ketika beliau, Nabi Allah Ibrahim, mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ketika beliau mendapat perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ini perintah yang amat sangat berat untuk manusia. Nabi Allah Ibrahim telah lama menantikan kedatangannya Nabi Allah Ismail, sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Telah lama didoakan ini oleh Nabi Allah Ibrahim untuk mendapatkan anak yang soleh. Ketika lahir Nabi Allah Ismail, apa yang terjadi? Baru beberapa tahun Allah perintahkan, Allah uji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelihnya. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim tidak menghiraukan apa kata orang. Beliau sembelih Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Akan tetapi dengan kekuatan iman dan takwa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, itu penyembelihan tidak terjadi. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan korban, yaitu kambing domba yang berasal dari surga. Itu yang pertama. Kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Yang kedua, kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Yaitu dengan beliau la taklaq an qudratillah, tidak pernah risau, tidak pernah gelisah, tidak pernah putus asa, tidak pernah cemas, tidak pernah galau dengan ketentuan yang Allah telah berikan, takdirkan kepada beliau. Apa contohnya? Ketika beliau dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api. Ketika beliau dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api, kita tahu Nabi Allah Ibrahim ketika beliau hidup, beliau punya musuh namanya Namrud.
Namrud ini raja yang amat sangat zalim. Namrud ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini raja yang zalim. Nabi Allah Ibrahim tidak tunduk dengan kezaliman. Nabi Allah Ibrahim tidak mau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, walaupun telah diperbolehkan oleh makhluknya Allah, siapapun dirinya. Ketika Nabi Allah Ibrahim melakukan suatu yang dianggap oleh si Namrud itu suatu kesalahan, apa itu? Nabi Allah Ibrahim melihat kaumnya itu menyembah kepada berhala. Nabi Allah Ibrahim telah menasihatinya, telah mendakwahinya untuk jangan menyembah kepada berhala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, bukan berhala. Berhala tidak memberikan manfaat, berhala tidak memberikan mudarat. Untuk apa disembah? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu Namrud marah. Namrud cari siapa man fa'ala hada bi alihatina. Siapa ini orang yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Cari orangnya, tangkap orangnya. Akhirnya dicari. Yuqalu lahu Ibrahim. Yang melakukan ini semua bahwasanya pemuda yang bernama Nabi Ibrahim. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim dan diberikan hukuman. Apa itu hukumannya untuk Nabi Ibrahim? Dilempar ke api. Api yang amat sangat besar. Akhirnya apa yang terjadi ketika dilempar ke dalam api itu? Datang Jibril nanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, apa yang kamu perlukan daripada diriku? Kamu mau apa? Kamu mau pertolongan apa dariku? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Wahai Jibril, aku tidak memerlukan sesuatu daripada dirimu. Yang aku perlukan ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Nabi Allah Ibrahim jatuh ke dalam api yang amat sangat besar, tentu kalau di dalam logika, orang yang masuk ke dalam api di waktu yang lama pasti akan mati. Ya, di dalam riwayat Nabi Ibrahim di dalam api berapa lama? 40 hari. 40 hari dibakar di dalam api. Api itu selalu ditambahi, selalu diberikan kayu bakar agar terus menyala. Di dalam api itu Nabi Ibrahim 40 hari. Akhirnya dengan beliau berpasrah diri dengan ketentuan dari Allah, Allah langsung berfirman. Allah langsung memerintahkan kepada makhluknya, yaitu api. Seluruh yang ada di dunia ini makhluknya Allah. Api termasuk makhluknya Allah. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran. Allah katakan dalam api, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Atas kehendakku, atas perintahku, kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu bardan, dingin, wa salaman, dan juga menyelamatkan ala Ibrahim, atas Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya karena takdir Allah, perintah Allah kepada apinya, itu api menjadi dingin dan juga bisa menyelamatkan. Allah katakan bardan wa salaman. Kata ulama, untung Allah Subhanahu wa taala bilang bardan wa salaman. Apabila cuma Allah bilang bardan ala Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim bisa mati atas api yang dingin. Tapi Allah bilang bardan wa salaman. Jadilah api yang dingin dan juga bisa menyelamatkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang ketiga yang terakhir, kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah ialah Nabi Ibrahim la ya'kulu bi nafsihi la ay munfaridan. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Enggak pernah Nabi Allah Ibrahim itu dalam sejarah makan sendirian. Kalau beliau mau makan, beliau ajak orang untuk makan bersamanya. Pernah beliau ketika mau makan, seluruh orang kampungnya udah makan. Sampai beliau cari ke luar kampungnya. Bahkan beliau bayar orang untuk makan bersama beliau, menemani beliau makan. Beliau pernah berjalan bermil-mil hanya untuk mencari orang untuk makan bersama beliau. Nah, ini tiga sebab ini yang menjadikan beliau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, Khalilullah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selama kita di bulan Rajab, kita jadikan juga diri kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dengan mengikuti gimana sunnah-sunnahnya Nabi Allah Ibrahim, sebab-sebab yang Nabi Allah Ibrahim dapatkan untuk mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita di bulan Rajab diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, jauhkan bala penyakit daripada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, sanak famili kita, qarabatina kita, kerabat kita, tetangga kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita daripada bala, wabah, fitnah, dan juga Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita daripada wabah corona dan yang lain-lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kita di bulan Rajab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah fi taatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.